Ya Allah, sumber hikmat dan sumber kekuatan bagi kami. Kami bersyukur ya Bapa kalau Engkau sudah mengumpulkan kami kembali pada hari Minggu ini. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan selalu kepada kami. Hari ini kami boleh datang ke rumah-Mu untuk bersama-sama memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Kami memohon juga ya Bapa hari ini ketika kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Engkau menguasai dan memimpin setiap kami yang ada di tempat ini. Engkau menolong kami supaya ketika firman dibaca dan direnungkan lewat hamba-Mu yang lemah ini, ia boleh dipakai oleh Tuhan untuk menolong kami memahami maksud dan kehendak Tuhan. Ya Bapa, inilah permohonan kami, yang kami naikkan di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, firman bagi kami orang-orang yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab hari ini terambil dari Ayub 19 ayat 23 sampai dengan 27. Ayub pasal 19 ayatnya ke-23 sampai dengan 27. Firman Tuhan. Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu, penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain. Aku bariku merana karena rindu. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur 17 ayat 1 ayat 2. Diburu dengan tak bersalah doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Berilah peringatan akan doaku dan bibir yang tidak menipu. Daripada murah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menasihatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan mengambil maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku. Ya Allah, sedangkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, yang engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tanganmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu terhadap orang-orang fasik yang menghakimi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Bacaan kedua diambil dari 2 Tesalonika 2 ayatnya yang pertama sampai kelima, dilanjutkan ayatnya yang ke-13 sampai 17. 2 Tesalonika 2 ayatnya yang pertama sampai kelima,
Dilanjutkan ayatnya yang ke-13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah terap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Ayatnya yang ke-13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus dengan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil diambil dari Injil Lukas, pasal 20, mulai ayat 27 sampai ayat 38. Injil Lukas, pasal 20, ayat 27 sampai 38. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga. Dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya, perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu
dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah. Karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang merenungkannya dan yang memelihara dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sering mendengar ada orang-orang di sekitar kita, atau mungkin kita ya sekali-sekali, ataukah ada di antara kita juga nih hari ini, yang sering dikuasai oleh apa yang disebut dengan overthinking. Overthinking tuh, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, adalah sesuatu keadaan di mana kita memikirkan sesuatu secara berlebihan. Lebay kalau kata anak-anak sekarang ya. Kemungkinan dua hal yang terjadi ketika seseorang overthinking menjadi lebay. Yang pertama adalah hidupnya jadi dikuasai oleh kesedihan terus, tanpa kekuatan. Ketika dia berhadapan dengan kesulitan dan kesusahan hidup ini, lalu ia memikirkan banyak hal di sekitarnya yang berlebih-lebihan. Sebenarnya nggak ada, jadi ada. Nah, itu membuat seseorang menjadi bertambah-tambah susah, menjadi bertambah-tambah sedih. Biasanya nih Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, orang-orang yang overthinking ini adalah orang-orang yang terlalu berusaha membawa masa lalu, apa-apa yang sudah terjadi di belakang itu pada masa ini. Dia sulit menghayati atau dia sulit melihat kebaikan-kebaikan yang ada di depan matanya. Karena apa? Terlalu dikuasai oleh kesedihan yang kemarin terjadi, berapa puluh tahun lalu terjadi, dulu terjadi. Jadi sedih terus hari ini. Kalau kemarin dikecewakan, sedihnya sampai sekarang. Teringat-ingat terus kesedihannya, susah meninggalkannya. Atau yang kedua, kata Ibu juga, orang-orang overthinking ini dikuasai oleh masa depan. Jadi kekhawatiran, aduh ntar ke depan gimana ya? Saya kena COVID enggak ya? Saya mati enggak ya? Itu saya sakit apa ya? Dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi khawatir terus semuanya. Mikirin masa lalu jadi sedih, mikirin masa depan jadi khawatir. Sekali lagi dia lupa bahwa dia hidupnya hari ini. Dia lupa bahwa kemungkinan besar jika dia mau membuka mata hatinya, dia akan menemukan banyak hal-hal baik, banyak hal-hal indah yang ada di hadapannya, yang sudah diberikan oleh Tuhan kepadanya. Nah, Bapak Ibu, atau yang kedua jadinya nih, kalau orang overthinking ini selain menjadi sedih dan khawatir, lalu dia menjadi orang-orang yang judgmental.
Kerjanya judging melulu. Cari-cari kesalahan orang lain begitu ya. Jadi hidup di tengah-tengah perbedaan, satu dengan yang lain bukannya dipandang sebagai sebuah kesempatan untuk berdialog, untuk menjadi lebih kaya, untuk menjadi lebih bermakna, untuk menjadi lebih pandai, untuk menjadi lebih baik hidupnya, tapi dipakai untuk mengatakan bahwa sayalah orang yang paling benar, sayalah orang yang paling baik. Yang lain itu salah. Jadi kalau dia melihat perbedaan-perbedaan yang ada karena overthinking mereka itu jelek. Lalu tuduhlah, carilah kejelekan-kejelekannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, kurang lebih nih orang-orang Saduki itu begitu. Mereka adalah orang-orang overthinking yang suka sekali cari-cari kejelekan orang lain. Karena berbeda pahamnya. Tadi dikatakan dalam Alkitab bahwa orang-orang Saduki itu adalah orang-orang yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Ini katanya mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya disebut sebagai orang-orang Zadok ya Bapak Ibu, yang dari dulu nih Bapak Ibu, mereka tuh hidup di sekitar bait Allah dan mereka sangat mempercayai Taurat. Nah dalam Taurat itu kan gak ada cerita tentang kebangkitan kan Bapak Ibu? Cerita tentang kebangkitan, iman tentang kebangkitan dibawa oleh Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus berbicara sana sini tentang kebangkitan, lalu yang ada di pikiran Saduki, ini orang Saduki ini adalah mencari-cari kesalahan karena beda pemikirannya dengan saya. Bukannya mendengarkan lalu kemudian oke lah baik kamu berbeda dengan saya. Tapi lihatlah mungkin ada hal-hal baik dari orang-orang yang punya pengharapan atau punya iman kebangkitan begitu ya. Enggak, orang Saduki cari-cari kesalahan. Dalam kisah ini dikatakan bahwa mereka lalu mendatangi Tuhan Yesus dan kemudian bertanya kepada Tuhan Yesus tentang sebuah keadaan yang biasa terjadi pada zaman Musa, yang adalah soal kawin mawin yang diizinkan. Kalau seseorang pada suatu ketika lalu dia menikah, seorang perempuan menikah, lalu dia tidak punya anak laki-laki, maka saudara laki-laki dari suaminya yang meninggal itu harus menikahinya supaya ada keturunan dari laki-laki itu, dari suaminya gitu loh maksudnya, nurunin nama tuh. Tapi yang harus memiliki kewajiban adalah saudara laki-lakinya, gitu ya. Begitu terus ceritanya dia katakan sampai 7 orang katanya. Lalu perempuan itu mati, lalu jadi dia mengatakan atau mau menentang nih soal kebangkitan kan Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau di kebangkitan suaminya siapa yo? Begitu seolah-olah mau berkata ya. Apa yang diungkapkan oleh orang Saduki ini adalah sebenarnya sebuah ejekan lewat kisah yang dia sampaikan itu. Sebuah ejekan yang sebenarnya Bapak Ibu pada zaman Tuhan Yesus itu kisah atau kebiasaan levirat itu kawin mawin seperti itu sudah enggak atau mungkin tidak pernah terjadi lagi. Jadi dia begitu overthinking dan lebay menggunakan sebuah kisah dengan seolah-olah berkali-kali seorang perempuan menikah sampai dia lalu meninggal dan kemudian bertanya soal kebangkitan. Jadi kalau seandainya nanti dia mengalami kematian, siapa suaminya? Ini ciri-ciri orang overthinking Bapak Ibu. Dia menjadi lebay, salah satunya ya tadi kalau dia tidak menjadi sedih dan dikuasai kekecewaan, maka dia jadi lebay, jadi sombong, jadi angkuh, maunya ngejatuhin orang melulu. Itu yang dia lakukan. Sebenarnya sebuah ejekan kepada orang-orang yang percaya pada kebangkitan.
Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus menjelaskan kepadanya soal kebangkitan. Yakni bahwa ketika seseorang dibangkitkan, maka sebenarnya dia sudah menjadi anak-anak Allah. Nanti kalau orang sudah mengalami kematian lalu dibangkitkan, dia seperti malaikat-malaikat. Soal kawin, mawin, kebutuhan mempunyai keturunan dari garis keturunannya, keturunan laki-laki dan seterusnya, itu mah soal di dunia, bukan soal nanti kalau seseorang mengalami kebangkitan. Begitu loh yang mau dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Begitu soal orang sudah mengalami kebangkitan, orang tidak lagi mengurusi hal-hal seperti yang ada di dunia ini. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini mau menjelaskan kepada mereka atau menentang juga mereka orang-orang yang percaya pada kebangkitan, tapi percaya kebangkitannya begini loh Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita nanti bangkit, ada banyak hal yang tidak kita penuhi atau tidak tercapai dalam kehidupan kita di dunia ini, maka nanti tercapai waktu kita bangkit. Kalau seandainya sebenarnya ingin menikah 7 orang bidadari, maka nanti di surga bisa terpenuhi menikah dengan 7 orang bidadari misalnya. Yang dipikirkan itu seperti di dunia. Kalau nanti saya sudah mengalami kebangkitan, saya akan mengalami dan sebagainya. Seolah-olah kerinduan di dunia ini nanti terjadi di surga. Tuhan Yesus mau menentang itu. Tuhan Yesus mau berkata, kalau sudah di surga, urusan kita adalah urusan yang berbeda dengan kehidupan di dunia ini. Nggak usah pikir seperti ketika kita ada di dunia ini. Di dunia ini kita mau apa Bapak Ibu? Biasanya. Mau kaya raya. Mau apa lagi? Mau itu tadi ya. Dan sebagainya ya. Sama seperti Saduki ini. Jadi kalau di dunia ini belum terpenuhi punya keturunan anak yang bisa menurunkan namanya, maka nanti di kebangkitan, ayo ya bagaimana? Sekali lagi Tuhan Yesus mau berkata kepada kita, kepada orang Saduki itu pada waktu itu dan juga sekarang kepada Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya, bahwa jika Bapak Ibu saudara-saudara dan saya nanti mengalami kebangkitan setelah kematian, urusan kita itu tidak sama dengan hal-hal yang di dunia. Nah, oleh karena itu orang-orang yang beriman ketika mereka menghadapi ejekan seperti ejekannya orang Saduki ini nih, menghadapi hinaan, menghadapi kesusahan lah, berbagai macam kesusahan di dalam dunia ini, maka dia akan terus bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Pikirannya tuh bukan begini, ya udah nggak apa-apalah, nanti di surga juga kita dapat semuanya. Bukan. Tapi kita selalu mendapat kekuatan daripada kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang yang beriman akan terus berusaha berjalan dalam terang Tuhan dan terus melakukan kehendak Tuhan meskipun dia mengalami kesusahan. Bacaan-bacaan 3 bacaan tadi hampir sebenarnya menjelaskan hal itu ya. Ayub misalnya, seorang yang begitu setia kepada Tuhan lalu atas izin Tuhan mengalami kesusahan, namun dia tetap percaya dan berpengharapan hanya kepada Tuhan sajalah sumber pengharapannya. Bukan berarti ya sudahlah, dia tidak berkata ya sudah nanti pokoknya kalau seandainya masuk surga semuanya itu pasti dikembalikan. Tidak. Atau pemazmur misalnya dari yang kita baca tadi. Juga berbicara soal pengharapan setiap anak-anak Tuhan yang sedang mengalami kesusahan, tekanan hidup dan sebagainya. Saya nggak tahu nih kemarin ketika masa-masa COVID ini merebak begitu hebatnya, mungkin ada di antara Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang kehilangan anggota keluarganya misalnya. Atau kita kehilangan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang dekat, yang akrab, yang membuat kita bersedih begitu rupa.
Karena ini COVID-nya masih berjalan nih Bapak Ibu ya. Apakah lalu kita berhadapan juga dengan situasi atau orang-orang yang mencela kita karena kita mau vaksin? Ada orang-orang yang berkata, nggak usah vaksin, itu mah akal-akalannya pemerintah itu. Ya. Atau misalnya ketika Bapak Ibu harus memakai masker, lalu berkata, nggak usah pakai masker lah. Dan seterusnya, ada pertentangan-pertentangan. Oke, baiklah, mungkin ada pendapat-pendapat yang berbeda di sekitar kita, tetapi semoga perbedaan itu dan pendapat-pendapat yang bertentangan satu dengan yang lain bukan membuat kita saling bermusuhan, saling menghina, saling menjatuhkan seperti Saduki ini. Mungkin kita perlu mendengarkan juga, ya memang kalau seandainya kita mau pakai masker, pakailah di tempat-tempat yang memang harus kita memakainya. Tapi jika ada kesempatan tidak, ya nggak usah pakai juga, begitu kan? Mungkin saja masukan-masukan karena perbedaan-perbedaan itu bisa memperkaya apa yang kita ketahui, memperkaya pengetahuan kita jadinya. Ya. Tapi utamanya Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman, kita diminta untuk tetap terus berpengharapan, meletakkan segala harapan kita kepada Tuhan sekalipun di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu. Atau kita nggak tahu nih jalannya COVID ini selesainya kapan ya? Kok nggak selesai-selesai sih? Selesai virus yang satu, muncul lagi virus yang lain, muncul lagi. Nggak habis-habis. Dalam keadaan seperti itu, atau sejenisnya Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian yang saya kasih, dalam Tuhan Yesus Kristus hendaklah kita sama seperti pemazmur tadi, berpengharapan hanya kepada Tuhan. Mengapa sih kepada Tuhan? Karena Ia memiliki kebesaran dan kekuasaan yang jauh melampaui kita yang terbatas ini. Itu kan sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya selalu beribadah kepada Tuhan kan. Ketika kita bersandar kepadanya, kita tahu sebenarnya Dialah yang memiliki seluruh kehidupan kita. Dialah bahkan yang menguasai dunia ini. Dia jauh lebih besar dibanding kita yang kecil ini, yang pemahamannya seringkali dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan, dan pemahaman yang terbatas. Suatu hari ada seorang anak muda datang kepada gurunya dengan muka yang sedih. Dia bilang sama gurunya, "Guru, saya sedang sedih. Saya sedang kecewa sekali," katanya. Lalu guru itu memperhatikan dan dia berkata, "Oke, baiklah. Ambil segelas air," katanya. Lalu ia membawa segelas air dan kemudian guru itu meletakkan sejumput serbuk pahit ke dalam air. Dikasih, lalu diminum. Kalian saya haus ya Bapak Ibu. Pahit sekali airnya, kata pemuda itu. Rasanya pahit? Iya. Pahit sekali. Oke, baiklah, sekarang begini. Ambil sejumput serbuk yang tadi, kamu pegang, ambil lalu bawa ke tepi danau. Kebetulan rumah guru itu di pinggiran danau yang airnya jernih. Lalu dia berkata, coba tabur di pinggiran danau itu. Lalu aduk sedikit. Sekarang ambil dengan gelas tadi, lalu minum lagi. Minum lagi ya Bapak Ibu. Lalu pemuda itu bilang, airnya segar sekali. Sorry, di batuk. Ini kualat nggak ngajak Bapak Ibu minum. Airnya segar, kata pemuda itu. Lalu guru itu berkata, lihat, kalau kepahitan kamu pegang sendiri saja seperti dalam sebuah gelas yang kecil, hatimu itu kecil.
Dirimu itu sempit, kecil. Pemahaman kita itu sempit dan kecil. Maka seolah-olah kepahitan itu jadi begitu rupa pahitnya dan kita menjadi merasa susah. Tapi jika kamu meletakkan kepahitan itu dalam tangan Tuhan yang maha besar, kita serahkan kepada Dia. Kita minta Dia terus untuk mengisi kita dengan hikmat dan pimpinannya. Kita menyerahkan hidupnya kepadanya sepenuhnya. Maka itu sama seperti kita menaruh kepahitan di danau yang luas tadi. Tuhanlah yang akan memberikan kepada kita kesegaran, kekuatan, kemampuan. Nah, oleh karena itu bagaimana Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya bisa untuk tidak selalu dikuasai oleh masa lampau supaya nggak overthinking tadi kan. Yang pertama overthinking kenapa? Orang dikuasai oleh masa lampau atau dikuasai oleh masa depan. Dikuasai ya Bapak Ibu bukan berarti bahwa kita harus nggak punya masa lampau atau kita nggak boleh mikirin masa depan, bukan. Saya tidak mau mengatakan itu. Artinya adalah masa lampau itu dia bisa ada. Tetapi ketika orang berjalan bersama-sama dengan Tuhan, lalu masa lampau itu diserahkan ke dalam tangan Tuhan, maka mereka akan melihat masa lampau itu adalah sebagai sebuah cara Tuhan sedang membentuk mereka sampai hari ini. Enggak lagi disesali, diterima saja. Baiklah kemarin buruk, kemarin menyedihkan. Tapi ketika kita diberi kesempatan mengalami masa itu, kita akan terima itu, oke baiklah. Dia tidak lagi berkuasa pada masa ini karena saya tidak ada di waktu kemarin. Saya ada di waktu ini. Ketika kita memikirkan masa depan, pergumulan-pergumulan, apa yang harus saya lakukan, mungkin apa yang akan terjadi, kekhawatiran-kekhawatiran, lalu kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Maka saya percaya orang-orang yang beriman kepada Tuhan sama seperti pemazmur, sama seperti Ayub, ia akan mengalami kekuatan dan kelegaan dari Tuhan. Meskipun mungkin persoalannya belum hilang nih. Begitu loh. Ya. Tapi entah bagaimana secara ajaib Tuhan, kalau anak-anak sekarang tuh atau anak golongan tertentu ya, itu kehadiran Tuhan itu mirip dengan percaya bahwa alam ini memiliki cara untuk melakukan sesuatu yang membuat kita yang terus bersandar kepada Tuhan mengalami kekuatan dan pemulihan hari demi hari. Itu yang menyebabkan mengapa orang-orang yang beriman kepada Tuhan ketika ia meletakkan pengharapannya kepada Tuhan, dia menjadi orang-orang yang bisa dipenuhi syukur. Syukurnya bukan besok setelah tidak ada lagi atau tidak ada pengalaman atau tidak ingat lagi masa yang kemarin yang buruk itu. Bukan. Ingatannya mungkin masih ada, kemarin kejadiannya nggak bisa dihapuskan. Namun ia akan dipimpin oleh Tuhan untuk mensyukuri semua langkah perjalanan-perjalanan itu. Sehingga membentuk Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya sampai sekarang seperti yang saat ini. Dan orang-orang beriman yang bersandar kepada Tuhan menjadi orang-orang yang tidak perlu lebay, nggak perlu sombong dia jadinya, nggak perlu judgmental, nggak perlu menuding-nuding orang lain. Karena perbedaan-perbedaan pengalaman, perbedaan situasi, perbedaan dan sebagainya itu mungkin dialami oleh mereka dan berbeda dengan saya. Semua perbedaan-perbedaan itu akan memperkaya kehidupannya. Gak apa-apa kok berbeda, gak masalah. Selama Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya terus-menerus bersandar kepada Tuhan, itu cukup. Terus saja nikmati kebaikan Tuhan, terus saja perlihatkan kasih sayang Tuhan. Karena Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya juga melihat bahwa waktu kemarin kita sudah dipimpin oleh Tuhan, dan waktu ke depan Tuhan akan terus pimpin dan sertai kehidupan kita.
Kita jadi bisa bersikap ramah dan terbuka pada orang-orang di sekitar kita yang memiliki cara berpikir dan mungkin memilih sesuatu yang berbeda. Sampai di titik itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya menjadi orang-orang yang rendah hati kepada Tuhan. Sama kita percaya kepada Tuhan, lalu kita sujud kepada Tuhan, maka ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang memilih yang berbeda pahamnya dengan kita atau sikapnya dengan kita akan hormati mereka. Biarlah tangan Tuhan merangkul seperti tangan Tuhan sudah merangkul saya, maka biarlah tangan Tuhan juga merangkul mereka, gitu kan? Ini kan orang-orang yang rendah hati nih Bapak Ibu. Orang-orang yang tidak overthinking. Orang-orang yang menikmati hidup, orang-orang yang dipenuhi syukur kepada Tuhan. Jika demikian Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya sungguh-sungguh akan mengatakan bahwa Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus itu yang sudah memberikan keyakinan iman bahwa kita akan dibangkitkan dan kita hidup dalam kebangkitannya sekarang ini terus-menerus, itu adalah Allah yang hidup bagi saya. Sekarang ini waktu saya hidup. Ntar kalau udah meninggal, ya saya akan berjumpa dengan dia, ya sudah, semua kehidupan itu urusan dia. Tapi bagi saya sekarang, bagi kita kini, dia adalah Allah bagi kita. Orang-orang yang hidup dan yang mau terus-menerus dipenuhi oleh kehidupan dari Tuhan. Tuhan menolong Bapak Ibu, Saudara-saudara dan saya. Amin.